Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita lanjutkan renungan kita dari Matius pasal 5. Kata-kata penghiburan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, yang memang kebanyakan orang yang datang itu orang-orang yang memerlukan firman-Nya, memerlukan penghiburannya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus tahu kebutuhan orang-orang. Dan sehingga selanjutnya dia mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebelumnya akan dikatakan orang yang miskin, orang yang berukacita, orang yang lapar dan haus. Jadi di sini dia katakan kepada orang yang murah hatinya. Karena semua memerlukan orang uluran tangan dari orang lain. Sebaliknya, kalau orangnya murah hati, Tuhan akan memberi kemurahan. Ya, tentunya yang membalas siapa? Semua yang kita dapatkan ini dari Tuhan sendiri kan? Ya, jadi berbahagialah saudara kalau kita murah hati. Saudara harus praktek pada waktu kita bermurah hati kepada orang lain. Yang menerima bahagia, tetapi kita sendiri yang memberi ini juga ada sukacita, ada bahagia di dalam hati kita. Ya, ada sukacita yang besar di dalam hati kita. Dan kemudian ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, bagaimana kita bisa melihat Allah? Kan kalau melihat Allah kita bisa mati ya. Kalau melihat secara fisik begini lihat Allah. Tetapi kita bisa lihat bagaimana orang yang melihat Allah itu di Mazmur 24. Ya, ayat 3 dan 4 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ya, suci hatinya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Nah, dikatakan demikian ya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, siapa yang bisa berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, orang-orang yang demikian, ya, bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan pada penipuan, tidak bersumpah palsu ya. Nah, saya harap ini juga buat kita supaya kita berbahagia. Kalau demikian ya, kalau suci hatinya, murni hatinya, maka kita akan melihat Allah. Jadi yang diizinkan untuk bertemu dengan Allah itu orang-orang yang demikian. Nah, kita lihat ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Siapakah yang disebut anak-anak Allah? Orang yang membawa damai. Jadi bukan orang yang suka bertengkar. Ini justru yang membawa damai. Mendamaikan satu dengan yang lainnya. Ya, ini disebut anak-anak Allah. Karena Allah itu damai. Allah itu yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita berserah kepadanya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, percaya, takut akan Tuhan, percaya penuh kepada Dia, hati kita ada damai, pikiran dan hati kita ada damai, ya, karena Dia melampaui akal dan pikiran kita. Nah, itu sebabnya sampaikanlah segala sesuatu keluhan kita kepada Dia di dalam doa, dalam doa dan permohonan, karena Dia yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memberikan damai pada saudara dan saya. Mari saudara, kita menjadi agen menghibur ya. Jadi kita tahu ini ayat-ayat firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Dan kita lakukan supaya kita juga bisa menjadi agen di dunia ini untuk menyampaikan berita baik, berita penghiburan, berita sukacita yang membuat orang bahagia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah atau diberkatilah, ya. Ini berbahagialah di sini, diberkatilah orang yang demikian ini. Jadi mari kita menerima berkat dari Tuhan karena kita juga menyampaikan kata-kata berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan atas ajaran Engkau Tuhan, walaupun Tuhan datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan, bukan saja hati, pikiran kita, termasuk juga untuk jiwa raga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat menjadi agen Tuhan
untuk menyampaikan kabar bahagia. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari saudara kita menjadi berkat di mana saja kita berada melalui kata-kata kita, kata-kata penghiburan kita kepada orang lain. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.